Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair Malengkeri, Makassar, Sulawesi Selatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warganet dimanapun Anda berada saat ini. Baik, kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih surah di Al-Kahfi ayat 21 sampai dengan 24. Saya persilakan teman-teman memberi tafsir terhadap ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, dan dipersilahkan kepada saudara yang mau memulai pertama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أأثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari terjemahannya di sini, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya itu besok pagi. Kalau maaf, ini mungkin bahasanya Rasulullah menjanjikan, karena ada yang bertanya. Kalau saya mengambil hikmahnya di sini, Rasul saja kalau tidak mengatakan insya Allah tidak dikabulkan, karena besoknya itu Nabi kita berdoa kepada Allah, ya berilah petunjuk saya tentang jumlahnya barangkali di sini. Tapi beliau tidak mengatakan insya Allah. Jadi kecuali dengan mengatakan insya Allah. Di sini nampak hikmah daripada ayat 23 dan 24 bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan sebaiknya, ini perintah barangkali dari Allah, katakanlah insya Allah. Karena tanpa kata-kata insya Allah, Nabi berdoa tidak dikabulkan. Itu kalau saya menanggapi ayat 23 dan 24. Barangkali mengoreksi ayat sesudah itu. Hah? Dan ayat mengoreksinya sesudah Iya, artinya turun lagi ayat. Dia menganjurkan ada kata-kata insya Allah dalam mengambil suatu kesimpulan. Itu untuk sementara. Jadi di Quran itu tidak ada dijelaskan tentang jumlah penghuni gua. Yang diangkat di sini hanya permintaan. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa jumlah itu tidak esensial dalam hal ini. Karena pesan Allah memperlihatkan itu adalah sekedar meyakinkan di zamannya itu bahwa Allah menghendaki maka akan terjadi. Dan itu satu contoh bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu dan dihidupkan kembali itu satu yang pasti. Dan itu contohnya karena ditidurkan pada gua itu selama 300 tahun. Dan orang-orang di kemudian itu bukan pada saat itu ya, beberapa dekade kemudian itu menerka-nerka jumlah sampai kepada zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jumlah itu tidak penting di sini. Yang penting di sini tentang petunjuk akan adanya hari kebangkitan, ya, dan adanya pemuda-pemuda yang memiliki keyakinan kuat dan memilih untuk meninggalkan jabatan mereka karena ini adalah orang-orang yang mendapat kedudukan tinggi di kerajaan Romawi saat itu. Tapi mereka tinggalkan itu kedudukan tinggi itu karena keyakinan. Dan juga di sini ada gambaran bahwa sesuatu yang mungkar itu yang dimiliki oleh penguasa itu sebenarnya kita harus memiliki taktik. Artinya tidak bisa melawan secara langsung, ya. Ya, karena mungkin kalau dilawan secara langsung mungkin akan fatal akibatnya. Jadi mereka menghindar dan disitulah mereka mendapat petunjuk untuk tinggal di gua dan selamatlah mereka. Jadi keselamatan itu bukan pada persoalan hidup sebenarnya, persoalan keyakinan. Keselamatan diberikan kepada mereka dengan menidurkan dan kemudian mematikan. Jadi yang penting dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita berkeyakinan, bukan pada persoalan hidup atau tidaknya, tapi persoalan keyakinan kita kepada Allah. Nah, di sini juga Allah mengingatkan itu supaya kita jangan terlalu cenderung berbantah-bantahan tentang yang gaib. Ya lahir sajalah mungkin. Tentang yang gaib itu kan agak sulit kita buktikan. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk
bertahun-tahun pada persoalan gaib. Lebih bagus kita pada hal-hal yang lain saja, ini diperingatkan. Tuh. Jadi itu barangkali saya nggak ada hikmahnya ini, jumlah tidak penting ya. Ya, kembali kepada Quran saja, kembali kepada kembali kepada Allah yang Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pembahasan tentang surat Al-Kahfi dari ayat 20 sampai 24. Yang pertamanya itu memang 20 teguran kepada Rasul, karena pada saat itu orang Quraisy datang ke Rasul bertanya, coba ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Rasul bilang, besok nanti saya jawab. Tapi tidak pakai kata insya Allah. Besok nanti saya jawab. Wah, dari situ kesombongan ada muncul, besok saya jawab. Akhirnya selama 6 bulan tidak turun-turun, tidak turun-turun itu. Akhirnya teguran karena dia tidak pakai kata insya Allah di situ. Terus kita lanjut untuk pemuda Al-Kahfi. Jadi di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di situ ada 5 orang Yahudi yang datang bertanya kepada Umar, Umar, kalau kau bisa jawab pertanyaanku ini, saya langsung masuk Islam. Jadi apa pertanyaannya? Yang pertama, coba sebutkan makhluk yang tidak dilahirkan. Yang kedua, coba sebutkan kuburan yang berjalan sama jenazahnya. Yang ketiga, coba sebutkan makhluk yang bisa mengatur pasukannya. Yang keempat, coba ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Oke. Jadi Umar bilang, kalau saya tidak bisa jawab itu, tapi saya punya teman yang bisa jawab. Nah, akhirnya disuruhlah Abdurrahman bin Auf, coba cari Ali. Nah, akhirnya Ali dicari, didapat, ketemulah sama Umar. Ditanya sama Umar, kenapa Amirul Mukminin? Ini ada 5 orang Yahudi mau masuk Islam, kalau kita bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertamanya apa? Coba sebutkan makhluk yang tidak dilahirkan di dunia. Oh itu. Ali cuma jawab, yang pertama unta pada Nabi Soleh, yang kedua domba pada Nabi Ibrahim, yang ketiga tongkat pada Nabi Musa. Yahudi bilang, oh ya betul. Terus yang kedua, coba sebutkan kuburan yang berjalan sama jenazahnya. Oh itu Nabi Yunus yang dimakan sama ikan paus. Itu kuburan sudah berjalan sama jenazahnya. Yang ketiga, makhluk yang bisa mengatur pasukannya ada pada zaman Nabi Sulaiman, semut. Yang keempat, dari yang ketiga ini orang Yahudi sudah ada beberapa masuk Islam. Yang terakhir dia tunggui satu supaya jelas yang penjelasan Ashabul Kahfinya. Coba ceritakan tentang Ashabul Kahfi yang di Al-Quran. Yahudi bilang, tidak, yang di Al-Quran saya sudah tahu. Saya sudah tahu, tidak usah yang di Al-Quran. Coba sebutkan berapa jumlah pemuda yang ada pada saat itu. Ali jawab, ada 7. Sebenarnya ada berapa? Ada 6. 6 orang itu adalah mereka penasehat raja semuanya. Cuman karena raja waktu itu tidak pernah sakit, akhirnya dia merasa sombong dan menganggap dirinya Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan sementara dia minta nasihat sama kita. Makanya kami lari dari kerajaan itu. Pada saat dia lari, bertemulah sama pemuda pengembala kambing pada saat itu. Dia bertanya sama pengembala kambing, dia bilang, coba tunjukkan kami suatu tempat untuk bersembunyi. Pengembala kambing bilang, saya lihat kalian penampilannya sepertinya bukan orang biasa. Iya, kami penasehat raja. Kami ini penasehat raja. Boleh saya tunjukkan tempatnya, tapi saya ikut bersama kalian. Akhirnya jadi 7. Awalnya 6, akhirnya jadi 7. Akhirnya dibawalah dia ke tempat di gua, di dalam gua, dan ada satu anjingnya. Jadi Yahudinya masih bertanya lagi, coba sebutkan siapa nama-nama dari 7 pemuda itu. Akhirnya Ali jawab, yang pertama itu Maksalminah, yang kedua Tamlikah, yang keempat Martunus, yang kelima Kastunus, terus Bairunus, Yatsbunus, yang terakhir itu Danimus. Danimus itu yang pengembala. Yang terakhir anjingnya namanya Kitmir.